connect ke kita, launching hari pertama ratusan juta langsung omsetnya dalam 24 jam. Sampai hari ini masih jadi program yang paling gede omsetnya. Gitu. Dia menghasilkan miliaran tiap tahun. Gitu. Itu kan kayak, dan orangnya sangat sakti. Setelah itu dia serahkan dirinya gitu ya. Kan kita hire dong jadi CTO, ya kan? Kita tanya, bikin ini bisa nggak? Ini bisa nggak? Ini bisa nggak? Ini bisa nggak? Oh, bisa semua jawabannya, gitu. Karena dia jadi lead IT di perusahaan Singapura, dan gajinya lumayan waktu itu, 5.000 sampai 8.000 dolar per bulan, tergantung bonus. Ikut ke tempatku yuk, tak kasih lebih, aku bilang. Tak kasih saham, gitu. Resign dia, Mas. Itu terjadi, bisa jadi memang sebetulnya ini norma masyarakat yang disepakati bersama yang dirimu nggak terlalu inginkan. Bisa jadi ya. Tapi kalau enggak, itu let's say ini memang menginginkannya. Ketika ternyata memang betul-betul diinginkan, perlu dicek nih. Gini, kita perlu sepakat dulu, belum terjadi karena identitasnya belum seperti itu. Makanya kenapa kita bahas perlu berubah identitas, perlu ganti identitas. Nah, ganti identitas itu banyak langkahnya. Tadi kan bisa dengan pertanyaan gitu ya. Pertanyaan yang memang jawabannya menuju ke sana. Misalnya, kenapa ya Tuhan, atau kenapa ya saya kok gampang banget dapat pasangan. Sekarang kok aku gampang banget ya dapat pasangan. Malah justru sana mau, itu juga mau. Itu keren gitu. Itu perlu seperti itu dulu gitu kan. Semua hal terjadi dua kali kan di pikiran kita, baru di kenyataan. Kalau menurut pikiran kita mungkin baru bisa jadi kenyataan. Kalau masih ada, tapi kan aku kurang ganteng ya, mana ada yang mau? Nggak bisa. Tetap yang dipikirin jadi kenyataan kan gitu. Jadi nggak bisa. Nah, untuk bisa masuk ke sana, kita perlu masuk lebih dalam ke dalam diri sendiri, karena jawabannya dalam diri sendiri. Nah, semua ini, let's say pakai contoh kasus yang untuk cari jodoh tadi, itu jawabannya ada dalam diri sendiri, Mas. Cuman perjalanan menuju kembali ke diri ini panjang. Buat sebagian orang pendek, buat sebagian orang sebetulnya. Gitu kan, ketika udah dapet hikmahnya kan kayak kunci jawaban aja nih. Ini ujian, dikasih kunci jawaban, lulus naik kelas kan gitu. Yang ini nggak lulus nih, salah terus jawabannya, dia remedial terus. Jodohnya nggak datang-datang. Nah, ketika jodohnya nggak datang-datang ini, dia perlu dengan sengaja mencari jawaban yang benar seperti apa. Nah, jawaban yang benar itu, kalau misalnya kita ngomongin tentang dunia ini yang fana ini gitu ya, itu jawaban itu bisa didapat dengan dua cara. Yang pertama, kita belajar dari orang yang sudah pernah menjawab dengan benar, minta kunci jawabannya ke dia. Gampang lah gitu kan ya, ikut kelas cinta misalnya gitu kan. Ikut macam-macam lah gitu ya, biro jodoh, nah kayak gitu ya. Atau yang kedua, memang mungkin masalah yang spesifik yang Anda alami itu belum pernah dialami orang lain. Lah berarti kan harus dari alam semesta jawabannya. Nah, ini kita perlu akses ke yang disebut sebagai alter state atau meditative state. Nah, mungkin teman-teman lebih gampang nerimanya gitu, meditative state. Dan ini semua agama ngajarin loh, menurutku. Berkontemplasi, zikir, tahajud, misalnya gitu ya, merenung, deep talk sama diri sendiri. Apa yang terjadi sama diriku ya? Apa ya yang bisa dirubah? Apalagi ya yang bisa di-upgrade? Sampai nanti ketemu jawabannya kayak wangsit gitu, Mas. Kenapa nggak diginin aja? Nah, itu penting sebagai perubahan identitas diri. Tapi ingat, untuk jadi 100 bukan cuma itu. Aku bisa bilang identitas ini mendukung 80% dari 100 yang kita butuhkan. Tapi ingat, kalau misalnya pengalinya 0 tetap 0, perlu ada do-nya. Gitu. Dimana-mana aku sering bahas tentang rumus be dikali do sama dengan have. Gitu ya. Ini banyak buku yang ngajar, entah udah ratusan tahun yang lalu penemunya mungkin ya. Diulang-ulang lagi dong. Be dikali do sama dengan have. Nah, identitas yang di-upgrade atau dirubah dengan sengaja jadi lebih baik ini, salah satu langkah mengupgrade be-nya. Kepantasan kita untuk sukses. Atau misalnya tadi, mendapatkan pasangan hidup gitu kan. Ini ya pantasin diri gitu. Tadi dengan akses ke alter state, dengan rubah identitas, dengan pisahin dulu antara
experience sama growth and contribution yang dibutuhkan. Ini dua hal yang berbeda nih. Banyak orang menginginkan experience-nya doang, tapi lupa perlu growth seperti apa dan contribution seperti apa ketika itu tercapai. Kalau misalnya di Muslim tuh, teman-teman Muslim ngomong ya nazar, janji baik, gitu. Itu banyak orang lupa loh, Mas. Pengen aja dapat jodoh, tapi coba kalau misalnya ngobrolnya sama Tuhan tuh, ya Tuhan, kalau aku dapet, aku pengen berbuat kebaikan ini. Wah, itu kan lebih asik buat Tuhan ya menurutku. Ajak ngobrol gitu loh Tuhan. Jangan cuman ya Tuhan, tolong antarkan jodoh, perintah semua. Doa manusia ini hari ini seringkali perintah semua gitu. Tolong wujudkan impianku, tolong ini, tolong itu, giniin dong, gituin dong, kan gitu. Tapi kalau dikasih janji baik, Tuhan lebih suka. Kita maju, show up in the process untuk mantasin diri dengan growth, Tuhan juga lebih suka. Semakin pantas kita, semakin B-nya besar, itu semakin layak. Nah, tinggal do-nya nih yang penting juga untuk dilakukan. Karena kalau B dikali do-nya yang 0, nggak ngapa-ngapain, dirimu yang nggak keluar rumah, di kamar terus, nggak, ya jodohnya gimana datangnya dong, kan gitu. Nah, memperbaiki do ini ada 3 langkah. Nah, ini aku juga belajar dari Pak Tung dan Semoringin kalau nggak salah. Jadi, memperbaiki do ini perlu yang pertama learn from the best. Gitu. Itulah makanya kenapa selama kita masih bisa akses dengan rezeki yang kita punya, tenaga, waktu, kalau bisa duit, belajar dari yang terbaik di planet ini gitu. Di planet bumi. Kalau kita nggak bisa belajar dari luar planet gitu ya, yang terbaik yang mampu kita ambil kesempatannya, karena belajar ini keluarnya sekali, dapatnya berkali-kali. Good investment gitu. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau ikutan kelas gitu ya. Belajar dari si A, si B, si C gitu. Pelajarin serius semua dan praktek. Jadi learn from the best. Yang kedua, work with the best. Gitu. Dalam prosesnya, ya kalau misalnya kita nyari pasangan, atau ini berlaku untuk goals apapun ya. Kalau pasangan ya work with the best. Jadi temenannya ya sama orang yang juga memang baik-baik saja hubungannya dan layak mempertahankan hubungannya dengan baik, yang bijaksana, yang yang layak ngomong tentang relationship lah. Jangan minta dari orang yang jomblo pendapatnya, kan gitu. Nanti jadi sombong-sombongan susah. Kenapa ya bro aku susah, menurutmu gimana? Ah, baru segitu, aku aja lebih, kan gitu. Nanti jadi nggak nyambung nasehatnya gitu. Belajar dari orang yang beneran memang relationshipnya menurut dirimu terbaik gitu. Minta kebijaksanaan dari dia, apa yang bisa diminta gitu. Jadi work with the best gitu, tandeman gitu. Ketemu masalah ini, aku kurang pantasnya di mana menurutmu, perlu kerendahan hati kan untuk bertanya dan mengupgrade diri. Nah, yang ketiga baru do the best. Banyak orang kelewat, Mas. Aku udah lakuin yang terbaik gitu. Terbaik menurutmu, tapi kan ya belajar dulu gitu. Habis itu work with the best, pastiin dulu semua partner kita yang terbaik, baru do the best. Nah, ini baru jadi do yang penuh. Nah, kita nggak bisa jalan sebelah-sebelah, harus dua-duanya. Tandem tadi penting sih, Mas Fadli ya, karena orang itu kan punya citra diri, punya self-esteem gitu ya. Dengan tandem tadi kan minimal temen yang mau jujur berkata kepada kita, aku tuh orangnya gimana sih gitu. Oh, akhirnya ketika dia mau terbuka kan, oh pantes cowok mau deketin aku, wakah gitu kan ya. Udah pokoknya nanti ini aja deh Mas Fadli, kita bikin kelas cinta gitu ya. Kelas cintanya itu 2 level gitu ya. Level basic itu yang peserta yang jomblo-jomblonya uangnya nggak terlalu banyak. Yang advance itu khusus yang uangnya banyak-banyak. Sekaligus di kelas itu kan nanti circle-nya kan, wah. Oh iya ya, kalau jomblo gitu, semua kita gabungin jadi biro jodoh. Oke, ini nggak tahu mungkin bisa jadi ya teman-teman. Ini Coach Fadli Kedamaian ID, ya. Oh iya. Ya, terkenal beliau ini ya. Oke, jangan lupa ya nanti nggak tahu nanti Coach Fadli jadi nggak ini bikin kelas cinta gitu ya. Tapi yang jelas pangsa pasar di Ngaji Roso luar biasa, Mas. Banyak jomblo-jomblo, banyak janda-janda, duda-duda, dan itu harus di jembatani sih, Mas, harus difasilitasi gitu ya. Sama jomblo kita ngumpul gitu ya, 100 orang gitu ya. Kita bikin taman jomblo. Keren. Oke, Mas Fadli, kita break dulu ya, Mas Fadli ya. Oke, kita break dulu sebentar. Good idea.
Oke, masih bersama dengan Mas Fadli. Jadi beliau seorang coach di bidang manifestasi rezeki. Beliau juga suhu dalam konteks trader, forex. Wah, itu jangan ditanya kalau soal itu ya. Tapi ngomong-ngomong soal manifestasi ini kan, Mas Fadli punya kelas tentang manifestasi rezeki di Kedamaian ID kan. Nah, apa sih bukti bahwa kemudian Mas Fadli ini layak untuk menjadi coach manifestasi gitu? Manifestasi selama ini yang paling nice, yang dulu mungkin berada di fase terendah, terus kemudian bisa sampai di level itu, akhirnya tumbuh kepercayaan diri gitu. Rumah itu kan, atau ada beberapa yang lain yang mungkin perlu di-share. Ini di-share tujuannya bukan untuk flexing, bukan untuk pamer tapi untuk lebih pada menginspirasi, menggerakkan sahabat-sahabat semuanya. Mas Fadli bisa kok, aku ya bisa dong gitu kan. Minimal itu Mas, monggo Mas. Ya. Kalau kita ngomongin manifestasi, sebetulnya manifestasi ini kan nggak tahu ya, mungkin cuma sebutan aja sih sebenarnya, sama aja lah kayak karunia, kayak sesuatu yang terwujud, hal baik yang terwujud, hal besar yang terwujud itu ya, termanifestasikan kan sebenarnya cuma begitu aja. Nah, cuman ternyata ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk terwujudnya sebuah impian lebih cepat. Oke. Nah, itu aku sebut manifestasi kalau di Kedamaian ID. Jadi, mungkin big promise-nya nih gini dulu, supaya teman-teman punya kerangka berpikir yang sama aku. Aku udah ngalamin di mana aku melakukannya dengan cara yang berbeda dan tidak tercapai. Habis itu aku belajar, aku coba lagi dengan cara yang benar dan tercapai. Tapi karena aku pikirin kebetulan, aku coba lagi dengan cara yang berbeda, beneran nggak tercapai. Di situ aku yakin, kalau gitu, memang ini cara yang benar, gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang hal-hal sederhana yang mungkin jadi impian banyak orang tadi, misalnya punya mobil, punya rumah, gitu ya. Itu hal-hal yang gampang diukur, tapi memang semua hal aku capai dengan cara yang aku juga nggak tahu bisa ngulangin lagi apa enggak, gitu. Karena rasanya kayak ya tadi, kayak dianterin Tuhan, kayak kebetulan, kayak aneh aja terjadinya gitu. Gitu. Dan aku dapetin sangat banyak hal dalam hidupku, Mas, yang sifatnya apa ya? Aku inginkan habis itu tercapai. Tapi hampir 100%, mungkin kalau aku nggak bisa bilang semuanya ya, hampir 100% dicapai dengan cara yang berbeda dibanding dengan nalarku sebelumnya. Gitu. Contoh misalnya gini, aku pengen loh jadi salah satu orang yang punya pengaruh di Indonesia. Sekarang udah kejadian belum? Mungkin hampir, mungkin belum, masih jauh, banyak orang nggak kenal aku gitu. Cuman aku merasa kayaknya aku menuju ke sana deh, gitu. Nah, dalam prosesnya ya kan tetap dong, berarti kita perlu kenal sama penguasa kan gitu ya, kita perlu punya koneksi, kita perlu punya network, tapi nggak punya kenalan sama sekali. Ya gimana gitu, aku juga bukan anak pejabat kan gitu ya, aku nggak punya om yang jenderal kan gitu, nggak ada. Cuman ketika aku membangun sebuah komunitas, dan komunitas ini happen to be dibangun dengan cara yang benar menurutku, ternyata MPR RI ngeriset, Mas, di antara komunitas-komunitas yang sejenis, yang paling jelas warnanya kalau statementnya mereka, itu komunitasku. Mantap. Aku dipanggil, Mas, ke gedung MPR, ketemu sama Pak Bamsud, dan staf MPR-nya waktu itu Pak Elvis Junaidi. Sekarang beliau direktur utamanya, komisaris utamanya PGN LNG. Ketemu, terus ditunjuk, Mas, jadi ketua Dewan Forest Indonesia. Ada SK-nya. Aku ini bukan siapa-siapa loh, tiba-tiba jadi dewan, gitu. Pak Elvis waktu itu bilang, kalian ini pinter gitu. Waktu itu aku berdua sama Sangga tuh datang tuh. Intinya dijadiin teman bicara negara lah gitu. Ini kan banyak nih investasi bodong di mana-mana. Kita nih bukan trader. Tolong dikasih tahu gejalanya apa aja sih. Nah, intinya gitu lah. Ke BUMN ke mana. Akhirnya jadi gede banget exposure kita. Gitu.
Kan itu kan perlu punya DPW, DPC gitu loh. Di semua kota dan kabupaten tuh ratusan di Indonesia, bukan hanya provinsi. Jadi, tiba-tiba terekspos. Mantap. Gitu. Apalagi, aku nggak ngerti IT misalnya. Terus, dalam prosesnya, perusahaan yang aku bangun ini semuanya dibangun dengan apa adanya yang aku tahu kan. Tapi aku punya impian di mana, sistem ini harusnya nggak gini loh. Tapi untuk bayar sistem, mahal banget. Sistem impian yang aku pengen itu miliaran ngebangunnya kalau bayar software house. Sistem penggajian, pencatatan omset, terus segala macam yang di custom dengan sangat serius gitu, bagus, rapi, sampai ke automationnya untuk ngelola leads yang masuk, dilempar ke marketing dengan randomizer, terus di follow up pakai AI gitu-gitu. Ada yang minta 1,5 M, gimana caranya gitu ya? Oke deh, minimal untuk tools-nya dulu deh. Tools kerja di mana teman-teman bisa analisa harga gitu ya dengan lebih baik misalnya. Tiba-tiba partnerku, Mas Angga, nelfon, Mas, ini ada orang nawarin perusahaannya ke kita. Dia udah bikin tools dari hasil belajar di YouTube kita. Diotomatisasi sehingga menjadi sebuah tools yang sangat mudah digunakan, kita aja nggak kepikiran. Dan dia pikir ini gampang jualnya, ternyata nggak ada yang beli. Oh iya, coba cobain ke kita. Begitu aku lihat, wah ini sih goblok ini, banyak banget yang mau pasti. Karena semua yang kita ajarin tiba-tiba jadi sebuah otomatisasi gitu. Sehingga orang nggak perlu nongkrongin lagi berjam-jam gitu kan, nggak perlu repot lagi begadang dan lain-lain, pasang selesai. Terus dalam 6 bulan dia cerita baru kejual 12, Mas. Gitu. Begitu dia menyerahkan diri, aku udah coba jual sendiri, Mas, nggak bisa. Kayaknya mendingan Mas Angga atau Mas Fadli lah yang jadi CEO-nya. Wis, terserah mau minta saham berapa. Dikasih perusahaannya ke kita, Mas. Gitu. Software house-nya gitu. Connect ke kita, launching. Hari pertama ratusan juta langsung omsetnya. Dalam 24 jam. Sampai hari ini masih jadi program yang paling gede omsetnya. Gitu. Dia menghasilkan miliaran tiap tahun. Gitu. Itu kan kayak, dan orangnya sangat sakti. Setelah itu dia serahkan dirinya gitu ya. Kan kita hire dong jadi CTO, ya kan? Kita tanya, bikin ini bisa nggak? Ini bisa nggak? Ini bisa nggak? Ini bisa nggak? Oh, bisa semua jawabannya gitu. Karena dia jadi lead IT di perusahaan Singapura. Dan gajinya lumayan waktu itu, 5.000 sampai 8.000 dolar per bulan tergantung bonus. Ikut ke tempatku yuk, tak kasih lebih, aku bilang. Tak kasih saham gitu. Resign dia, Mas. Ikut ke tempatku jadi CTO di salah satu perusahaanku. Dan hari ini semua impianku yang tadi sistemnya jadi, nggak pakai duit gitu. Nah ini manifestasi kan. Gitu. Ada satu lagi yang menarik. Aku tuh punya skill ini kan belajar dari sebuah institusi yang awalnya mengaku paling mahal di dunia. Jadi ceritanya aku tuh lagi googling, ada nggak ya cara ngupgrade diri lagi dari sisi trading gitu. Aku pernah punya komunitas dulu namanya MTA, Monster Turtle Academy. Cari, udah lama nih nggak nongkrong gitu kan. Pada kemana ya, apa kabar? Nah, di pencarian halaman Google yang pertama munculnya OTA, Online Trading Academy. Tagline-nya, the most expensive trading institution in the world. Termahal di dunia. Iya, gitu. Nah itu udah pernah denger tuh ceritanya kan. Akhirnya kita bayar kelas ratusan juta segala macam, dan kita belajar dari sana. Dan kita dilarang ngajar karena ada license-nya. Gitu, nggak boleh nih. Wah, gimana dong caranya? Tapi ini penting dan banyak orang tahu. Cuman kan entry levelnya mahal banget. Yang sekelas sama kita tuh pensiunan Pertamina, dokter spesialis gitu loh. Ponakan yang punya Bluebird kan gitu. Wah, gimana ya? Susah nih. Sementara kalau ini kita jual dengan harga murah, pasti dituntut. Pilihannya cuma 2. Join dia, sehingga kita bisa jadi license instructor-nya dan ngajar, atau kita jalanin diam-diam, tapi kalau ketahuan dituntut, berarti nggak bisa terlalu gede. Ngapain kan gitu? 2-3 minggu kemudian, Mas, salah satu materi siswanya di US nuntut naik ke Financial Conduct Authority di Mahkamah Internasional, nuntut karena salah satu trainernya ternyata malpraktek lah gitu ya, diterima nitip dana terus nakal kayak gitu-gitu. Kalah, Mas, di Mahkamah Internasional. Seluruh cabang di seluruh dunia tutup.
satu-satunya yang punya skill itu di Indonesia dan ngajar kita. Selesai. Langsung tiba-tiba puff, gitu. Wah, keren. Kayak gitu. Nah, pencapaian yang sangat-sangat istimewa seperti itu, Mas Fadli, pasti secara teknik, keilmuan, atau mungkin jika dikaitkan dengan meditasi, magnet rezeki, dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya udah ada di luar kepala gitu ya. Nah, apa produknya Mas Fadli yang bisa kemudian diakses sama teman-teman Ngaji Roso, yang dengan produk itu atau mungkin dengan kelas itu, entah seperti apa nanti konsep bentuknya, itu teman-teman paling tidak gitu ya, paling tidak bisa mendapatkan knowledge gitu ya, dan isi kepalanya bisa berubah, dan kemudian ada tuntunan panduan-panduannya secara nyata sehingga bisa melakukan manifestasi yang gila, quote and quote, seperti yang dilakukan.